Ya, udah. Apakah sudah kelihatan? Ya, Oh iya, sudah. Ya, hari ini Hanif akan mempresentasikan ya pengujian black box testing pada aplikasi Duolingo, aplikasi kursus bahasa. Ya, silakan Hanif ya, have your time ya to present it. iya Pak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Hanifah Emil Sakti Arianto, NIM 670-124-74, akan mempresentasikan mengenai pengujian black box testing yang saya lakukan pada aplikasi Duolingo, yakni sebuah aplikasi kursus bahasa. Jadi Duolingo ini adalah sebuah platform belajar bahasa dan aplikasi edukasi yang paling banyak digunakan di dunia. Misinya menjadikan pendidikan gratis, menyenangkan, dan dapat diakses oleh semua orang. Duolingo didesain agar terasa seperti permainan yang menyenangkan. Nah, untuk pengujian pertama yang saya lakukan adalah pada halaman login. Tes case yang pertama, mengisi data dengan benar, yakni mengisi nama atau email yang benar dan password yang mengandung string dan numerik. Hasil ekspektasinya aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau home. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan halaman beranda atau home, statusnya berhasil. Yang kedua, mengosongkan form, nama email, dan juga password. Expected result, aplikasi tidak akan menampilkan tombol masuk atau login. Dan yang terjadi, aplikasi tidak menampilkan tombol masuk atau login. Statusnya berhasil. Yang ketiga, mengisi nama pengguna atau email yang salah. Maksudnya di sini emailnya belum terdaftar. Jadi kalau misalnya mau masuk pakai email ini belum bisa. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan pesan tulisan atau nama pengguna atau kata sandi salah. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Statusnya berhasil. Yang ketiga, mengisi password salah. Password yang diisi bukan password ketika email didaftarkan. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Dan yang terjadi, aplikasi juga menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, mengisi akun email dengan karakter numerik. Nama pengguna atau email menggunakan numerik atau angka, ini 4321@gmail.com, dengan passwordnya string dan numerik login 123. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Dan yang terjadi, aplikasi juga menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, mengisi akun email dengan karakter selain numerik dan string. Misalnya penambahan karakter @ nama pengguna atau email loginyou@gmail.com, passwordnya login 123. Expected result, aplikasi akan menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah, dan yang terjadi juga aplikasi menampilkan pesan tulisan kata sandi salah. Statusnya berhasil. Yang selanjutnya, mengisi password dengan karakter string seluruhnya. Nama pengguna atau email loginyou@gmail.com dengan password string login. Expected result, aplikasi akan menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Dan yang terjadi, aplikasi juga menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya mengisi password dengan karakter numerik.
Nama pengguna atau email loginview@gmail.com, passwordnya 321123. Expected result, aplikasi akan menampilkan pesan tulisan, nama pengguna atau kata sandi salah, dan yang terjadi, aplikasi juga menampilkan pesan tulisan nama pengguna atau kata sandi salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, mengisi password dengan karakter selain string di dalamnya. Nama pengguna atau emailnya loginview@gmail.com, passwordnya login@123. Expected result-nya login berhasil, aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau home. Dan actual result-nya aplikasi berhasil dan menampilkan halaman beranda atau home. Statusnya berhasil. Di sini, meskipun kita menambahkan karakter selain dari string atau numerik seperti karakter add, masih bisa untuk dilakukan login dengan password tersebut, karena password bisa mengandung karakter seperti tanda seru, tanda pagar, numerik, dan string. Selanjutnya, login dengan akun yang sudah terdaftar. Login menggunakan akun yang sebelumnya sudah terdaftar, jadi pengguna tinggal masuk dengan aplikasi akun tersebut. Expected result, aplikasi akan menampilkan akun yang sudah terdaftar dan tersimpan di aplikasi untuk memudahkan login. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan akun yang sudah terdaftar dan tersimpan di aplikasi. Statusnya berhasil. Selanjutnya, login dengan akun baru atau daftar. Tekan tambah akun untuk registrasi baru atau pendaftaran akun baru. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan form email dan password yang akan didaftarkan, juga menampilkan pilihan login menggunakan akun Google atau Facebook. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan form email dan password yang didaftarkan, juga menampilkan pilihan login menggunakan akun Google atau Facebook. Statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan lupa kata sandi pada halaman login. Tampilannya seperti ini. Expected result, aplikasi akan menampilkan form untuk mengisi email dari akun yang terdaftar. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan form untuk mengisi email dari akun yang sudah terdaftar. Statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan kelola akun untuk menghapus akun yang tidak akan disimpan di aplikasi atau perangkat. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan akun yang terdaftar dan bisa dihapus dengan menekan icon merah strip. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan akun yang terdaftar dan bisa dihapus. Statusnya berhasil. Selanjutnya, pengujian pada halaman beranda atau home. Diskus yang pertama, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan icon pelajaran pada halaman beranda. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan soal-soal untuk melatih kemampuan berbahasa, memulai dari berbicara, menulis, dan mendengar dalam bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa lainnya. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan soal-soal untuk melatih kemampuan berbahasa, mulai dari berbicara, menulis, dan mendengar. Statusnya berhasil. Selanjutnya, mengisi jawaban salah. Memberikan jawaban yang salah pada soal. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan jawaban yang benar dengan font warna merah, juga berlatar merah, dan bertulisan lanjutkan untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Soal yang belum terjawab akan ditampilkan lagi. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan jawaban yang benar dengan font warna merah, juga berlatar merah, dan tulisan lanjutkan untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Soal yang belum terjawab akan ditampilkan lagi pada bagian terakhir. Statusnya berhasil. Selanjutnya, mengisi jawaban benar.
memberikan jawaban yang benar pada soal. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pujian dengan font warna hijau, juga berlatar hijau, dan tulisan lanjutkan untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan pujian, font warna hijau, juga berlatar hijau, dan tulisan lanjutkan untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini soal yang sudah terjawab dengan benar tidak akan ditampilkan lagi di soal-soal berikutnya. Statusnya berhasil. Selanjutnya mengisi jawaban tidak jelas. Memberikan jawaban yang kurang jelas pada tipe soal speaking atau berbicara. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan tulisan bahwa jawaban masih salah dan tulisan atau pesan lanjutkan untuk mengulang kesempatan menjawab. Apabila dalam 2 kali percobaan masih salah, maka soal akan dilewati dan akan ditampilkan lagi di soal terakhir. Yang terjadi, aplikasi menampilkan tulisan bahwa jawaban masih salah dan tulisan atau icon lanjutkan untuk mengulang kesempatan menjawab soal. Apabila dalam 2 kali percobaan masih salah, soal akan dilewati dan akan ditampilkan di soal terakhir. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan icon checkpoint pada halaman beranda. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan latihan soal untuk melatih kemampuan user setelah menyelesaikan setiap checkpoint atau setiap babak. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan latihan soal untuk melatih kemampuan user setelah menyelesaikan setiap checkpoint. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon bendera pada halaman beranda. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pilihan bahasa kursus yang telah dipilih dan tambah kursus untuk menambah kursus bahasa. Jika bahasa penutur yang digunakan bukan bahasa Indonesia, maka aplikasi akan mengkonfirmasi lagi pilihan pengguna. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan kursus yang telah dipilih dan tambah kursus untuk menambah kursus bahasa. Jika bahasa penutur yang digunakan bukan bahasa Indonesia, maka aplikasi mengkonfirmasi lagi pilihan pengguna. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon hati pada halaman beranda. Aplikasi akan menampilkan jumlah nyawa yang digunakan untuk bermain dan pilihan hati atau nyawa untuk bermain sebagai latihan terbatas atau belajar tak terbatas nyawa. Aplikasi juga akan menampilkan jumlah permata yang didapat setiap menyelesaikan satu pelajaran. Dan yang terjadi atau actual result-nya, aplikasi menampilkan jumlah nyawa yang digunakan untuk bermain dan pilihan hati atau nyawa untuk bermain sebagai latihan yang terbatas atau belajar pilihan nyawa tak terbatas. Aplikasi juga menampilkan jumlah permata yang didapat setiap menyelesaikan satu pelajaran. Statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon hati plus 1 hati pada fiturnya hati atau nyawa di halaman beranda. Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan tambah 1 nyawa dan proses berhasil. Dan yang terjadi, aplikasi mengkonfirmasi pilihan tambah 1 nyawa dan proses berhasil. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon isi ulang pada fitur hati atau nyawa di halaman beranda dengan jumlah permata yang kurang. Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan isi ulang nyawa. Namun, proses isi ulang ini tidak berhasil karena jumlah permata tidak cukup. Dan yang actual result-nya, aplikasi mengkonfirmasi pilihan isi ulang nyawa, namun proses isi ulang tidak berhasil karena jumlah permata tidak cukup. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan isi ulang pada fitur nyawa atau hati di halaman beranda dengan jumlah permata yang cukup. Expected result-nya, aplikasi mengkonfirmasi pilihan isi ulang nyawa dan proses isi ulang berhasil karena jumlah permata cukup.
Actual result-nya aplikasi mengkonfirmasi pilihan isi ulang nyawa dan proses isi ulang berhasil karena jumlah permata cukup. Statusnya berhasil. Selanjutnya tekan icon tak terbatas pada fitur hati atau nyawa di halaman beranda. Expected result-nya aplikasi mengkonfirmasi pilihan nyawa tak terbatas dan proses berhasil. Actual result, aplikasi mengkonfirmasi pilihan nyawa tak terbatas dan proses berhasil. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan icon api pada halaman beranda. Expected result-nya aplikasi akan menampilkan target harian dan tanggal berapa saja user bermain atau melakukan latihan. Yang terjadi, aplikasi menampilkan target harian dan tanggal berapa user bermain atau melakukan latihan. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan icon mahkota pada halaman beranda. Aplikasi akan menampilkan jumlah mahkota yang didapat setiap menyelesaikan satu pelajaran. Yang terjadi, aplikasi menampilkan jumlah mahkota yang didapat setiap menyelesaikan satu pelajaran. Statusnya berhasil. Selanjutnya, pengujian pada halaman profil. Yang pertama, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan icon profil pada halaman profil. Aplikasi akan menampilkan profil teman, statistik, dan pencapaian. Actual result-nya, aplikasi menampilkan profil teman, statistik, dan pencapaian. Statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon foto profil pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan lihat foto profil dan pilihan mengganti foto profil dari kamera atau galeri. Yang terjadi, aplikasi menampilkan lihat foto profil dan pilihan mengganti foto profil dari kamera atau galeri. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan mengikuti pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan siapa saja user atau teman yang diikuti Anda. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan user atau teman yang diikuti. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan pengikut pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan siapa saja user atau teman yang mengikuti Anda. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan siapa saja user atau teman yang mengikuti Anda. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan tambah teman pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pencarian teman melalui email, nama pengguna, dan Facebook, ataupun mengirim undangan melalui media sosial hingga pesan teks. Yang terjadi, aplikasi menampilkan pencarian teman melalui email, nama pengguna, dan Facebook, ataupun mengirim undangan melalui media sosial hingga pesan teks. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan undang teman pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan berbagi tautan undangan melalui media sosial hingga pesan teks. Yang terjadi, aplikasi menampilkan berbagi tautan undangan melalui media sosial hingga pesan teks. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan pencapaian lainnya pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan progres pencapaian, baik yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Yang terjadi, aplikasi menampilkan progres pencapaian baik yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan icon pengaturan pada halaman profil. Expected result, aplikasi akan menampilkan pengaturan profil, umum, aksesibilitas, notifikasi, dan privasi. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan pengaturan profil, umum, aksesibilitas, notifikasi, dan privasi. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan bagikan progres di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan deskripsi fitur dan kolom kode kelas untuk bergabung atau membagikan pencapaian kepada guru. Yang terjadi, aplikasi menampilkan deskripsi fitur dan kolom kode kelas untuk bergabung atau membagikan pencapaian kepada guru. Statusnya berhasil. Selanjutnya, memasukkan kode kelas yang salah.
memberikan kode kelas yang tidak sesuai dengan kode yang diberikan guru di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Yang terjadi, aplikasi menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, memasukkan kode kelas benar. Memberikan kode kelas yang sesuai dengan kode yang diberikan guru di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kotak dialog kode kelas benar dan terhubung dengan kode kelas guru. Yang terjadi, aplikasi menampilkan kotak dialog kode kelas benar dan terhubung dengan kelas guru. Statusnya berhasil. Selanjutnya, memasukkan kode kelas berupa string. Memberikan kode kelas yang sesuai dengan kode kelas yang seluruhnya berupa string di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Yang terjadi, aplikasi menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, memasukkan kode kelas berupa numerik. Memberikan kode kelas yang seluruhnya berupa numerik di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Yang terjadi, aplikasi menampilkan kotak dialog kode kelas salah. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan keluar di pengaturan pada halaman profil. Aplikasi akan mengeluarkan expected result-nya, aplikasi akan mengeluarkan akun dan kembali ke halaman login. Yang terjadi, aplikasi mengeluarkan akun dan kembali ke halaman login. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan edit target harian di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pilihan target harian untuk menggunakan aplikasi selama beberapa menit dalam sehari. Yang terjadi, aplikasi menampilkan pilihan target harian untuk menggunakan aplikasi selama beberapa menit dalam sehari. Statusnya berhasil. Selanjutnya, tekan pusat bantuan di pengaturan pada halaman profil. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan FAQ atau Frequently Asked Question seputar fitur-fitur aplikasi. Yang terjadi, aplikasi menampilkan FAQ seputar fitur-fitur aplikasi atau pertanyaan seputar fitur-fitur aplikasi. Di sini statusnya berhasil. Selanjutnya, pengujian pada halaman liga atau papan skor. Yang pertama, melakukan aksi terhadap sistem, tekan icon perisai pada halaman papan skor. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan ranking user yang akan terus meningkat menuju liga-liga berikutnya setelah menjuarai satu liga. Yang terjadi, aplikasi menampilkan ranking user yang akan terus meningkat menuju liga-liga berikutnya setelah menjuarai satu liga. Statusnya berhasil. Selanjutnya, pengujian pada halaman toko. Yang pertama, melakukan aksi terhadap sistem. Tekan icon permata pada halaman toko. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan jumlah permata yang Anda miliki, pembelian runtunan, dan pembelian pakaian avatar. Runtunan adalah item yang dapat Anda beli saat Anda tidak menggunakan aplikasi, agar ranking Anda di liga tidak turun atau tergeser oleh pemain lainnya. Dan yang terjadi, aplikasi menampilkan jumlah permata yang Anda miliki, pembelian runtunan, dan pembelian pakaian avatar. Statusnya berhasil. Selanjutnya, melakukan aksi terhadap sistem, membeli runtunan dengan jumlah permata yang tidak cukup. Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan runtunan, namun proses tidak berhasil karena jumlah permata tidak cukup. Yang terjadi, aplikasi mengkonfirmasi pilihan runtunan dan proses tidak berhasil karena jumlah permata tidak cukup. Statusnya berhasil. Selanjutnya, membeli runtunan dengan jumlah permata yang cukup. Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan runtunan dan proses berhasil karena jumlah permata cukup. Yang terjadi, aplikasi mengkonfirmasi pilihan runtunan dan proses berhasil karena jumlah permata cukup. Statusnya berhasil. Selanjutnya, membeli pakaian avatar dengan jumlah permata yang tidak cukup.
Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan pakaian avatar, namun proses tidak berhasil karena jumlah permata yang tidak cukup. Yang terjadi, aplikasi mengkonfirmasi pilihan pakaian avatar, namun proses tidak berhasil karena jumlah permata yang tidak cukup. Statusnya berhasil. Selanjutnya, membeli pakaian avatar dengan jumlah permata yang cukup. Expected result-nya, aplikasi akan mengkonfirmasi pilihan pakaian avatar dan proses berhasil karena jumlah permata cukup. Yang terjadi, aplikasi mengkonfirmasi pilihan pakaian avatar dan proses berhasil karena jumlah permata cukup. Statusnya berhasil. Demikian presentasi mengenai pengujian black box texting pada aplikasi Duolingo. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, sangat bagus ya. Coba bisa di zoom sedikit lagi. Sip. Oke. Sudah, Pak? Ya, oke. Duolingo ya. Tadi uraian hasil pengujiannya rinci ya dia. Mulai dari di bagian login ya, di pendaftaran sampai ke interaksi lain ya, fitur-fitur yang lain. Oke ya, thank you ya. Untuk Hanif, sip. Oke, sangat lengkap, sangat rinci ya, mendetail ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun bisa ya menyusunnya seperti yang disusun oleh Hanif ya. Sekarang silahkan Wahyu ya untuk mempresentasikan ya. Hanif boleh ditutup dulu share screen-nya. Wahyu, Pak. apakah hadir? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Wahyu? Wahyu Maulana, apakah hadir? Wahyu Maulana? Tidak ya? Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Hadir Pak. Oke. Silakan ya. Ya. Ambil laptopnya dulu, lain laptop tadi lagi dicas soalnya. Lagi dicas laptopnya. Oke, kita ganti ke siapa ini ya? Cindy. Cindy? Apakah hadir Cindy? Hadir. Silakan ya. Hadir, Pak. Dokumennya di share screen dan kameranya diaktifkan ya. Lalu dimulai. Tapi saya pakai HP, Pak. Gimana? Tapi saya pakai HP, Pak. Kalau memang bisa di share screen nggak apa-apa, silahkan. Filenya di laptop, Pak. Iya, bagaimana caranya itu ya? Karena itu kalau saya di sini HP iya, laptop pun iya gitu ya. Kenapa butuh laptop di sini untuk bisa share screen gitu ya? Bukan berarti smartphone-nya tidak bisa. Kalau memang sudah kamu isikan ya, kopikan ke device smartphone, silakan akses saja. Di situ juga ada share screen ya. Laptopnya baru install ulang, Pak. Soalnya kemarin dibenerin. Siapa lagi nih yang mau nih? Siva ya. Untuk Hanif ya, kajian 3-nya ya sudah cukup bagus ya, sangat bagus malah ya. Jadi nanti untuk kajian 3-nya Hanif ya saya anggap sudah selesai gitu ya. Untuk kajian 2 kemarin Tengku Ahmad ya. Oke, silakan Siva Aufia Baihaqi. Oke. Siva. Tidak ada juga. Oke, sudah 3 kali. Oke ya, teman-teman semua, mungkin hari ini sekian dulu ya jumpa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk berikutnya ketika dilakukan diminta untuk presentasi ya, presentasikan aja ya. Ada di laptop, memang di laptop ya.
Kalau kita online-nya sudah mau menggunakan smartphone, berarti harus di-copy dulu ya, disalin dulu ke device-nya ya. Oke, di smartphone juga, saya yakin smartphone ya. Jadi selain juga untuk teleponan, chatting atau media sosial, oke, atau untuk mungkin bermain game ya, bisa juga untuk Google Meet sambil sharing ya, bisa seperti itu. Oke. Oke, ini sekali lagi saya tanya, ada yang mau presentasi lagi? Atau mungkin Anggun ya, silahkan. Yolanda, Dava, adakah? Tidak ada? Oke ya. Oke, sekian dari saya. Kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk berikutnya, makin semangat gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi